Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Eli Nuryani dengan NIM 0501201221 dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang selintas tentang bimbingan karir. Secara kronologis, perkembangan bimbingan karir dapat dirangkum seperti berikut. Antara tahun 1850 sampai 1900, bimbingan karir belum mulai diorganisasikan secara memadai karena faktor ekonomi, sosial, ideologi, dan kegiatan ilmiah belum memungkinkan dan belum merasakan perlunya bimbingan karir. Pada abad 19 ini mulai muncul beberapa tulisan dan kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan karir. Pada tahun 1890, James McCann-Kettle menerbitkan artikelnya yang berjudul Mind, di mana istilah tes mental mulai digunakan dalam literatur psikologi. Dalam meramalkan performance akademik, Kettle menggunakan tesnya untuk mengukur kecakapan individu. Pada tahun 1909, Frank Person menerbitkan bukunya yang berjudul Causing a Vocation, dan dia mengidentifikasikan 3 variabel dasar dalam pengambilan keputusan karir. Yang pertama, melindungi, kedua, pekerjaan, dan yang ketiga, hubungan di antara keduanya. Tahun 1951, Donald M. Super melakukan serangkaian studi yang membimbing karir dalam kegiatan statis yang terarah kepada pengambilan keputusan dengan pilihan tunggal, pemutusan perhatian yang berorientasi pada kontribusi potensial sosiologi dan ekonomi menuju kepada bidang dan penempatan studi tentang tingkah laku karir dalam kaitannya dengan perkembangan manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina dengan NIM 0501201010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pengertian bimbingan karir. Istilah karir merupakan suatu kaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Untuk itu ada baiknya dikenali beberapa istilah khusus berkaitan dengan bimbingan karir, yakni A. Karir keseluruhan pekerjaan yang dialami seseorang dalam keseluruhan hidupnya. Secara lebih terbatas, karir diartikan sebagai pengalaman kerja di dalam suatu bidang tertentu. B. Jabatan, suatu pekerjaan khusus atau kegiatan kerja tertentu. C. Perkembangan karir keseluruhan, perkembangan individu yang menekankan kepada proses persiapan memasuki dan kemajuan dalam dunia pekerjaan. D. Pendidikan karir, kegiatan yang direncanakan untuk memberikan pengalaman kepada individu yang akan memberikan kemudahan perkembangan karir. Masalah pekerjaan berbeda dari masalah pribadi, tetapi saling berkaitan erat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauziani dengan NIM 050-120-1025. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pengertian apa itu bimbingan karir. Pengertian bimbing karir itu sendiri yaitu istilah karir mungkin sering dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan. Untuk itu ada baiknya dikenali beberapa istilah khusus yang berkaitan dengan bimbingan karir, yaitu yang pertama, karir keseluruhan, yaitu pekerjaan yang dialami seseorang dalam keseluruhan hidupnya. Secara lebih terbatas, karir diartikan sebagai pengalaman kerja dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua yaitu jabatan. Jabatan yaitu suatu pekerjaan khusus atau kegiatan kerjaan tertentu. Yang ketiga yaitu perkembangan karir keseluruhan, perkembangan individu yang menekankan kepada proses persiapan memasuki dan kemajuan dunia pekerjaan. Yang keempat yaitu pendidikan karir, kegiatan yang direncanakan untuk memberikan pengalaman kepada individu yang akan memberikan kemudahan
perkembangan karir. Masalah pekerjaan berbeda dari masalah pribadi, tetapi saling berkaitan erat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Inalatul Inayah dengan nomor NIM 0501201214 dari Prodi PGSD semester 3. Saya di sini akan sedikit memaparkan atau meneruskan apa yang tadi telah teman saya paparkan. Baik, langsung saja. Secara umum, bimbingan karir diartikan sebagai upaya bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupannya. Bantuan tersebut menyangkut perencanaan karir, pengambilan keputusan dan penyesuaian pekerjaan atau karir. Di dalam sekolah, bimbingan karir dipandang sebagai proses perkembangan yang berkelanjutan dalam upaya membantu individu mempersiapkan karir melalui intervensi kurikuler yang berkaitan dengan perencanaan karir, pengambilan keputusan, pengembangan keterampilan, mengatasi masalah, informasi karir, dan pemahaman diri. Bimbingan karir di sekolah diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya, pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan dan orang lain, dan mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Bimbingan karir di sekolah dasar juga berkaitan erat dengan upaya membantu peserta didik memahami apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, kecakapan diri, disiplin, mengontrol kegiatan sendiri. Layanan bimbingan karir amat erat kaitannya dengan 3 layanan bimbingan yang lainnya, karena kecakapan yang dikembangkan di dalam bimbingan belajar pribadi maupun sosial akan mendukung perkembangan karir peserta didik. Menurut Miller, dalam tahun 1989, dalam Murrow dan Kotman 1995, peranan konselor dalam bimbingan karir adalah membantu murid agar murid memiliki kesadaran diri, meningkatkan keterampilan diri seperti dalam kerjasama, dan memberikan informasi tentang dunia kerja. Baik, segitu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan bimbingan karir di SD menurut Murrow dan Kotman pada tahun 1995 nomor 351, program bimbingan karir di SD difokuskan pada kesadaran diri dan kesadaran karir atau self and career awareness. Bimbingan karir di sekolah dasar diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya, pengembangan sifat positif pada semua jenis pekerjaan orang lain, dan mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Secara operasional, tujuan layanan bimbingan karir di SD adalah A. Mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada. B. Merencanakan masa depan. C. Membantu arah pekerjaan. D. Menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Dan E. Membantu mencapai cita-cita menurut Bailey dan Nihien pada tahun 1989 bahwa program pengembangan kesadaran karir di tingkat sekolah dasar, khususnya pada kelas tinggi, hendaknya dikembangkan secara terpadu.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tia Hanuni Hasan, saya dari Prodi PGSD semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 0501201005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, lanjut saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dan karakteristik perkembangan karir murid sekolah dasar. Perkembangan karir merupakan bagian dari perkembangan manusia, dikarenakan antara lain yang pertama yaitu perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia, terus yang kedua yaitu perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Terus yang ketiga yaitu ada perkembangan adalah proses yang kontinu atau yang seterusnya. Terus yang keempat ada program perkembangan karir harus memperhatikan aspek-aspek dominan pada tahap perkembangan tertentu. Terus yang kelima yaitu perkembangan individu mencakup diferensiasi dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dunianya. Terus yang keenam yaitu perkembangan individual, sehingga adanya perkembangan individual adalah program intervensi termaksud bimbingan karir harus memperhatikan keragaman individu tersebut. Mungkin materi yang saya dapat sampaikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Tahapan dan karakteristik perkembangan karir murid SD. Perkembangan karir merupakan bagian dari perkembangan manusia karena beberapa alasan. Yang pertama, perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. Yang kedua, perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan adalah proses yang berkelanjutan atau kontinu. Yang keempat, program perkembangan karir harus memperhatikan aspek-aspek dominan pada tahap perkembangan tertentu. Yang kelima, perkembangan individu mencakup diferensiasi dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dunianya. Yang terakhir yaitu perkembangan individual, sehingga adanya keragaman individual. Program intervensi termasuk bimbingan karir harus memperhatikan keragaman individual tersebut. Pelajaran 5 Bahasa Indonesia. Pelajaran 5 Bahasa Indonesia membahas tentang kegemaran dan anak-anak. Langkah berikutnya adalah membuat satuan layanan bimbingan konseling. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.